Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Gundiki. Pada video tutorial kali ini, saya akan membahas fungsi AND, OR, dan gabungan dengan if. Baik, buat teman-teman yang baru tahu channel ini, jangan lupa bantu subscribe agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial selanjutnya. Dan buat teman-teman yang mau belajar bareng, boleh unduh file latihannya ada di kolom deskripsi. Baik, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, sebelum kita masuk ke penggabungan rumus if and or, kita akan belajar dasarnya untuk fungsi and dan or. Oke, di sini saya sudah ada contohnya ya, yaitu ini ya, mengenal fungsi and dan or ya. Ini untuk penggunaan and dan bawahnya untuk penggunaan or. Oke, di sini ada ketentuannya. Untuk yang N, jika nilai A dan nilai B lebih dari sama dengan 10, maka akan menghasilkan true. Jika A dan B tidak lebih dari 10, maka akan menghasilkan false gitu. Oke, untuk penggunaan atau penulisan rumusnya yaitu seperti ini. Sama dengan N, ya. Lalu buka kurung, nanti akan keluarlah logikal 1, logikal 2. Nah, untuk logikal yang pertamanya apa? Yaitu jika nilai A ini lebih dari sama dengan 10, titik koma, untuk logikal keduanya apa? Yaitu nilai B. Nilai B ini lebih dari sama dengan 10. Ya, jika sudah lalu tutup kurung. Gini. Kalau kita mau nambah logikal lagi, ya boleh titik koma, logikal ketiga, logikal keempat, dan seterusnya. Karena logikanya kita hanya 2, ya udah kita tutup kurung. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah tinggal kita enter. Nah, ya, ini tinggal kita copy ke bawah. Nah, nanti akan menghasilkan nilai false dan true gitu. Kenapa untuk yang pertama ini hasilnya false? Karena untuk nilai B dia di bawah 10. Ya, untuk A-nya masih 10. Nah, B-nya di bawah 10. Ini yang kedua, kenapa hasilnya true? Karena nilai A dan B ini memenuhi syarat, yaitu lebih dari sama dengan 10 ya untuk A dan B. Nah, untuk ke bawah juga sama ya. Ini kenapa false ya? Karena nilai B-nya di bawah kriteria gitu. Jadi intinya untuk rumus dan dia harus dua-duanya memenuhi syarat baru dia akan menghasilkan nilai true. Kalau hanya salah satu, dia akan menghasilkan nilai false gitu ya. Contohnya ini padahal yang A ini nilainya 20. Tapi kenapa hasilnya false? Karena nilai B-nya di bawah 10 gitu. Jadi artinya kalau dan dua-duanya harus memenuhi syarat. Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke fungsi dasar OR ya. Untuk OR itu seperti ini. Jika nilai A atau B lebih dari sama dengan 10, maka akan menghasilkan true, ya kan? Jadi gini. Sama dengan OR lalu buka kurung ya. Untuk logikal satunya yaitu apa? Nilai A lebih dari sama dengan 10, titik koma. Nah, logikal duanya apa? Yaitu nilai B. Nilai B lebih dari sama dengan 10 juga, tutup kurung ya. Cara membacanya yaitu OR itu atau ya, jika nilai A ini lebih dari sama dengan 10 atau nilai B lebih dari sama dengan 10, ketika di enter dia akan menghasilkan true atau false. Nah, ketika di copy ke bawah ada nilai true dan false gitu. Nah, untuk yang pertama, kenapa hasilnya true padahal nilai B ini di bawah 10? Karena atau dia bisa memilih salah satu gitu ya. Jadi kalau salah satu terpenuhi dia akan menghasilkan nilai true. Karena A ini memenuhi syarat atau lebih dari sama dengan 10, dia akan menghasilkan nilai true meskipun nilai B ini di bawah syaratnya, di bawah 10 gitu ya. Untuk yang ini kenapa hasilnya false? Karena dua-duanya tidak memenuhi syarat. Jadi kalau untuk OR ketika salah satu dia masih menghasilkan nilai true, ketika dua-duanya tidak memenuhi syarat dia akan menghasilkan nilai false gitu. Ya. Sudah jelas ya itu perbedaan rumus AND dan OR untuk dasarnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar penggabungan ya rumus if, AND dan OR.
Oke, di sini ada data calon pegawai ya. Untuk petunjuk pengerjaannya yaitu keterangan yang pertama, diterima jika IPK lebih dari sama dengan 3,0 dan nilai tes lebih dari sama dengan 80. Nah, untuk mengisikan rumusnya yaitu seperti ini. Sama dengan if ya, lalu n. Nah, if n. Nah, maka nanti akan keluar logikal 1, logikal 2. Logikal satunya apa? Yaitu IPK. Jika IPK lebih dari sama dengan 3,0 atau 3 ya, lalu titik koma. Logikal keduanya apa? Yaitu nilai tes ini lebih dari sama dengan 80 ya. Karena hanya 2 logikalnya, jangan lupa tutup kurungnya n. Nah, tutup kurung di sini. Nah, jika sudah tutup kurung, lalu titik koma. Nah, value if true. Jika nilai benar apa? Diterima. Ya, petik 2, diterima seperti ini, tutup petik 2. Lalu titik koma, value if false. Artinya apa? Jika nilai salah apa gitu ya. Kita ketikkan aja ditolak. Ditolak. Gini. Tutup petik 2, ya. Tutup kurungnya if. Nah, kayak gini. Nah, ini cara membacanya itu gimana? If ya, jika, n kan dan ya, jika D4 ini lebih dari sama dengan 3 dan, nah, C4 atau nilai tes lebih dari sama dengan 80, maka diterima. Ya, jika dua-duanya tidak memenuhi syarat ini, maka ditolak. Nah, jika sudah lalu tekan enter. Nah, maka ketika kita copy rumusnya ke bawah, nah akan menghasilkan diterima dan ditolak gitu. Ini kenapa ditolak? Karena nilai tes dan IPK-nya di bawah kriteria gitu. Yang bawah kenapa ditolak? Karena nilai tesnya di bawah kriteria. Meskipun IPK-nya 4, kalau nilai tesnya di bawah kriteria ya tetap ditolak. Karena kita menggunakan rumus n yang harus dua-duanya memenuhi syarat. Oke, itu untuk keterangan yang pertama. Untuk yang n ya, if n. Nah, selanjutnya yaitu keterangan kedua. Ketentuannya diterima jika IPK lebih dari sama dengan 3,5 atau ya nilai tes lebih dari sama dengan 90. Jadi kalau ketentuannya atau berarti kita menggunakan or. Nah, untuk rumus penggabungannya yaitu sama dengan if lalu or ya, buka kurung. Untuk logikal satunya apa? Logikal satunya yaitu jika IPK lebih dari sama dengan 3,0. Berarti IPK lebih dari sama dengan 3,5 ya. Oh, 3,5 ya. Lalu titik koma atau nilai tes lebih dari sama dengan 90. Lalu jangan lupa tutup kurungnya or. Nah, seperti ini. Lalu titik koma, value if true. Nah, jika benar apa? Maka diterima. Titik koma, value if false. Jika salah atau tidak memenuhi syarat apa ya? Ditolak. Tutup petik 2, tutup kurungnya if. Ya, cara membacanya hampir sama seperti yang if and tadi ya. Cuman bedanya di sini or, artinya atau ya. Jika nilai D4 atau IPK lebih dari sama dengan 3,5 atau ya nilai tes lebih dari sama dengan 90, maka diterima. Selain itu ditolak. Ya, jika sudah tekan enter. Tinggal di-copy saja rumusnya ke bawah. Nah, maka dia akan menghasilkan ditolak dan diterima. Ini kenapa diterima? Karena IPK-nya di atas 3,0 meskipun nilai tes di bawah 90. Karena dia atau ya, jadi meskipun syaratnya hanya salah satu yang memenuhi syarat, dia masih diterima. Yang dua ini kenapa ditolak semuanya? Karena dua-duanya tidak memenuhi syarat gitu. Itulah cara menggunakan rumus if and or di Microsoft Excel. Baik, buat teman-teman yang merasa terbantu dengan konten ini, jangan lupa bantu subscribe, share, dan komen.
Baik, mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial selanjutnya.